gaya relawan begitu ya. Ini kan lucu, kayak kabinet tapi kayak warung semua. Ya sayang aja ya, Senayannya juga lemah. Ya kalau kalau saya memimpin Komisi 1, saya berhentiin dulu itu. Ya atas nama konstitusi kita berhentikan dulu sepihak. Bisa. Jadi dengan ini kita nyatakan saudara menteri itu berhenti. Bisa. Saya menyatakan bahwa per tanggal 1 Juli kemarin saya sudah mengajukan pengunduran diri saya secara lisan, dan suratnya sudah saya serahkan kemarin. Pertama, alasannya kejadian ini bagaimanapun juga secara teknis adalah tanggung jawab saya. Saya menyayangkan Pak Samuel mundur karena beliau orang baik, dan ini kan sudah direncanakan lama, bahkan anggarannya sudah dipakai. Jadi evaluasinya harusnya ke pemegang pertanggungjawabannya, si PA-nya. Ya harus menterinya yang mundur. Kalau nggak mundur ya dipecat. Ya gitu ya. Dan harapannya sebetulnya Jokowi yang memiliki wewenang untuk mereshuffle gitu ya, itu bisa melakukan hal ini, kemudian nanti memilih orang yang memang tinggal berapa bulan ini? No problem. Kalau nggak mau mundur di reshuffle, mendingan gitu. Mending kayak gitu. 3 bulan itu bukan waktu yang singkat menurutku. Dalam 3 bulan masih mungkin ada serangan-serangan selanjutnya yang kalau misalnya tidak dimitigasi dari sekarang bisa jadi lebih parah gitu. Jadi sudah kita evaluasi semuanya. Yang paling penting semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi. Nah, kita nggak dapat sekalipun sampai hari ini satu kalimat pun yang memungkinkan kita percaya bahwa ini udah aman tuh. Presiden Jokowi juga ya apapun Jokowi bicara dengan pesan moral semacam itu tuh. Ini menterinya juga menteri itu merupakan orang yang membantu presiden, jadi ya selama dalam menjalankan tugasnya tidak bisa maksimal, ya mungkin bisa dievaluasi oleh presiden. Di backup semua data nasional kita sehingga kalau ada kejadian kita tidak terkaget-kaget. Dan iya nggak bisa, karena ini kan kesalahannya kan fatal sekali. Fatal, ini kan ada sesuatu yang harus diaudit, jadi pertanggungjawabannya memang setara harus dengan pengguna anggaran, yaitu menteri. Ya, bahwa dirjen-dirjen yang ingin memulai dengan Satria, saya kira boleh-boleh saja, tapi Satria dong menteri. Ya dengan ini saya ambil tanggung jawab, saya menyatakan mundur demi perbaikan ke depan dan demi menjaga harkat Pak Presiden Joko Widodo. Begitu dong. tadi saya bilang harus tobat, itu benar gitu. Bagaimana harus mengakui kesalahan dan tidak melakukan hal yang sama di masa depan. Kenapa kemudian kita tetap dorong Menkominfo buat mundur? Ini sebagai salah satu simbol bahwa negara memang mau bertanggung jawab dan memastikan mereka tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan bodoh lainnya gitu ya. Dengan mengganti Menkominfo misalnya dengan orang yang lebih kompeten gitu ya. Tidak perlu hacker misalnya untuk menjadi Menkominfo, tapi setidaknya dia punya kapasitas manajerial, dia memiliki perspektif yang baik terkait keamanan dan memiliki komitmen sebetulnya terkait keamanan data ini menjadi sangat penting gitu ya. Sebagai dirjen pengampu dalam proses transformasi pemerintahan secara teknis, jadi saya mengambil tanggung jawab ini secara moral dan saya menyatakan harusnya selesai di saya karena ini adalah masalah yang harusnya saya tangani dengan baik. Ransom digunakan nggak cuma satu, ada 2 macam ransom gitu, dan ini adalah hanya salah satunya saja gitu yang diberikan key-nya. Artinya kalau ini diberikan, masih ada satu sistem lagi yang menggunakan ransom lain gitu yang kita belum diberikan key-nya. Walaupun kalau ini bisa untuk dibuka ya gitu. Satu hal yang menurut kami di DPR juga sudah dibahas di Komisi 1, hal yang harusnya tidak terjadi seperti ini. Jadi secara konkret dievaluasi, kemudian tindak lanjutnya seperti apa, pihak-pihak yang kemudian merasa lalai atau kemudian bertanggung jawab ya sebaiknya bisa mengevaluasi diri. Jadi di era Pak Prabowo nanti ini nggak boleh ada kompromi. Jadi kita berharap memilih kabinetnya juga kalau perlu fit and proper test semua lah, lewat publik lah. Jangan karena suka, bagus, gayanya apa. Ini separuh dari menteri Pak Jokowi kan parah semua.
teknis. Nah kalau kita mau mau usut lebih panjang, ya bukan Dirjen yang mengundurkan diri, ya pemegang passwordnya aja yang mengundurkan diri misalnya kan. Jadi sebetulnya itu tanggung itu mesti menteri menyertakan seluruh kebijakan yang seluruh data yang bocor itu disebabkan oleh kebijakan yang tidak prudent dari saya sebagai menteri. Itu baru ada pembelajaran ini gitu. Ya, jadi Presiden Jokowi juga harus memberi juga kepastian ya. Kalau nanti semua orang class action, semua masyarakat melakukan class action ke Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, kan repot itu. Lah gitu. Atau memang mungkin ini semacam pembukaan diri atau pengajuan diri untuk menjadi saksi kalau diperiksa itu kan mesti ada pemeriksaan nih kenapa dia bocor. Dan kalau dia masih megang itu dibilang oke, gue mesti tahu ya kalau sini menjadi menteri besok gue buka nih. Kalau sini mau merapat pada koalisi ini besok gue buka nih. Jadi ketepatan